Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Di video kali ini, aku akan membahas topik bagaimana caranya menabung anti gagal. Semoga kalian suka dengan video ini. Nah, di Instagram aku banyak banget aku terima DM dari teman-teman. Bahkan sampai hari ini juga masih ada yang minta dikasih tips gimana sih caranya supaya nabungnya nggak gagal gitu. Ada 5 cara menabung yang aku lakuin dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan kelima cara ini yang juga bisa bantu aku kemarin untuk wujudin beli rumah ini. Kunci menabung sebenarnya adalah niat yang kuat gitu. Dan kita harus punya goals 2, 3, atau 4, 5 tahun ke depan kita harus memiliki apa dari hasil kerja kita. Jangan sampai, kalau aku bilang ya, jangan sampai kita nggak punya apa-apa selama kita kerja. Jadi kita harus punya hikmat gitu untuk mengelola rezeki yang Tuhan berikan sama kita gitu. Karena kita hidup itu bukan untuk hari ini aja gitu kan. Ya kalau kita diberkati dengan umur panjang, masih ada masa depan. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang gitu. Nah biasanya kalau kita terima gaji setiap bulan, itu kan ada pos-posnya kan. Ada untuk tabungan berapa persen, ada untuk konsumsi berapa persen, ada untuk sosial, ada untuk hutang gitu kan, ada hal yang lain lah untuk tabungan darurat gitu. Jadi gaji kita tuh udah dipos-posin gitu kan. Nah jadi biasanya kalau kita udah sisihkan sebagian untuk menabung, misalnya 30-40% untuk menabung, tapi caranya salah gitu loh. Karena caranya salah dan kita nggak komit juga sama nabung kita, jadi bisa kepake gitu loh. Kepake buat hal-hal yang mungkin setelah kita sadari belakang-belakang ini, oh ini ternyata nggak penting banget loh untuk aku penuhi gitu kan. Wah, endingnya tabungannya nggak mencapai angka yang diharapkan gitu. Jadi aku mau coba share ya cara-cara aku untuk menabung. Yang pertama, cara yang aku pakai, dan ini aku bilang anti gagal. Ini cara yang menurut aku paling efektif untuk tipe-tipe orang yang mungkin susah nabung, tipe-tipe orang yang nggak bisa menahan diri untuk beli-beli sesuatu, tipe orang yang mungkin belum tahu apa sebenarnya kebutuhannya, adalah tabungan berjangka. Jadi aku mulai tabungan berjangka ini dari tahun 2013, teman-teman. Di situ aku pakai bank BCA. Nah sekarang kalau kalian punya tabungan BCA atau tabungan yang lainnya, coba download internet bankingnya, daftar internet bankingnya, lalu buka tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini adalah sistemnya auto debit ya, jadi kita bukan setor, tapi bank yang langsung memotong saldo di tabungan kita. Biasanya aku pakai caranya seperti ini, aku gajian tanggal 27 gitu kan. Jadi jadi aku daftarkan ke bank untuk auto debit di tabungan berjangka aku itu tanggal 28. Jadi dekat nih tanggalnya, nggak lama-lama, jadi besoknya langsung dipotong sama bank gitu. Jadi contohnya misalnya, biasanya kalau BCA itu minimal 500.000, jangka waktunya 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun, uang kita akan dipotong 500.000 setiap bulannya di tanggal 28 gitu. Dulu kan proporsi nabung aku itu 30-40% dari gaji. Karena dulu waktu ngekos, itu kan nggak ada pengeluaran besar sebenarnya gitu. Jadi ini juga aku mau bilang bahwa saat kita single, ini adalah saat atau momen paling bagus, paling baik, paling tepat untuk kita ngumpulin banyak uang, karena kita nggak punya banyak pengeluaran gitu loh. Pengeluaran yang yang seperti yang berumah tangga kan udah banyak nih pengeluarannya gitu, karena menyatukan 2 keluarga gitu. Kalau misalnya kita masih single dan mungkin keadaan keluarga kita juga nggak butuh banyak bantuan gitu, itu momen kita bisa nabung banyak gitu. Tapi memang ada saat dimana keluarga kita butuh bantuan, ya udah kita juga bantu gitu. Intinya kalau kita memberi tidak akan pernah kekurangan. Aku sih prinsipnya kayak gitu ya. Nah dengan tabungan berjangka sistem auto debit, otomatis kita itu uangnya tidak akan kita pakai karena udah langsung diambil sama bank kan, dan disimpan dalam kurun waktu 1 tahun gitu. Nah itu sangat membantu banget gitu. Nanti setelah 1 tahun uangnya akan cair ke rekening kita dalam jumlah yang cukup besar kan gitu. Jadi kalau misalnya nih udah cair dalam 1 tahun ke depan, contohnya misalnya kayak aku nabungnya 1 juta sebulan gitu kan. Jadi kalau setahun ada 12 juta. Nah ini tidak langsung aku pakai untuk hura-hura juga gitu, enggak. Tapi langsung aku masukin ke nomor 2 ya, deposito. Jadi nomor 2 cara menabung anti gagal adalah dengan
deposito berjangka juga. Jadi dari setahun yang tabungan berjangka, aku langsung masukkan deposito. Karena nilai deposito kan cukup besar ya nilai tabungannya. Mulai dari 8 sampai 10 juta, tergantung bank juga. Kalau dulu aku pakai CIMB Niaga, itu start di 8 juta. Jadi habis dari tabungan berjangka setahun, aku masukin 12 juta ini ke deposito di CIMB Niaga dengan kurun waktu 3 bulan per 3 bulan. Kalau dulu tuh lumayan bunganya sampai 7%. Kalau tahun 2013 ya, zamannya ekonomi masih bagus gitu. Kalau sekarang sih 5,7, 5,6 lah kalau sekarang gitu. Nah jadi dulu aku per 3 bulan, nanti per 3 bulan udah cair, aku lihat nih kalau ternyata emang aku nggak ada butuh sesuatu atau keluarga aku nggak ada hal yang harus dibantu secara urgent, aku masukin lagi ke 3 bulan ke depannya gitu. Jadi berjangka terus. Jadi itu lumayan banget untuk nyimpan uang kita dan nge-keep uang kita itu di bank supaya kita nggak tergoda untuk makai gitu. Jadi tahun kedua nanti mulai lagi nih tabungan berjangkanya. Kalau ada kenaikan gaji biasanya aku naikin tabungannya gitu. Terus kemudian nanti kalau misalnya udah setahun lagi masukin lagi deposito. Jadi itu terkumpul di situ aja uangnya gitu. Nah, cara yang ketiga adalah reksadana. Buat temen-temen yang mungkin belum tahu apa itu reksadana, bisa cari di Google dulu ya. Atau juga ada video aku yang ini tentang reksadana. Nah, gimana sih cara nabung di reksadana? Sebenarnya sama aja kayak kita nabung di bank gitu kan. Cuma kan instrumen reksadana itu banyak. Ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham, ada yang campuran kayak gitu. Jadi tergantung dari kita aja nyamannya mau di mana. Kalau misalnya kita pengen nabung dengan resiko yang minim banget, ya ambil aja pasar uang atau pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini sebenarnya hampir sama dengan deposito, cuma menjanjikan bunga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan bunga bank deposito gitu. Tapi kalau aku bilang reksadana ini bukan untuk tabungan jangka pendek. Jadi menurut aku reksadana ini tepat untuk kita yang punya impian jangka panjang gitu loh, kayak misalnya pengen punya rumah gitu kan, dari sekarang ya minimal waktu 5 atau 6 tahun kita bisa ambil reksadananya. Kalau dulu aku sistemnya sih kayak gini, jadi ada alokasi untuk tabungan berjangka, ada alokasi untuk reksadana gitu. Jadi dari proporsi 30-40% dari gaji kan ditabung ya. Jadi 30-40% tuh ya kita yang kelola gitu angkanya. Kita mau taruhin di reksadana, kita mau taruh di tabungan berjangka, kita mau taruh di tabungan biasa, itu terserah kita gitu. Dan sepengalaman aku pakai reksadana sih sebenarnya nggak ada hal yang bikin pusing atau gimana sih ininya. Pokoknya kalau misalnya kita nggak terlalu mengerti nih cara main investasi, cara main saham, ya nggak usah ambil saham gitu. Ambil aja yang kita bisa ngerti dengan resiko yang minim gitu. Terus yang keempat adalah arisan. Jadi kalau biasanya kalau kita ngantor kan, di kantor kita tuh biasa ada arisan kan teman-teman. Nah, aku juga dari tahun 2000 awal masuk kantor tuh udah ikut arisan gitu di kantor, dan itu ngebantu banget pada saat kita narik arisan gitu kan, kita yang dapet nih nama yang menang langsung masukin deposito lagi gitu aja. Jadi siklusnya gitu-gitu aja cara-cara nabungnya. Dan menurut aku arisan ini kan juga menuntut kita untuk memenuhi kan. Jadi kayak kalau aku dulu menganggap bahwa arisan itu adalah utang gitu loh. Jadi abis dari gajian udah dialokasiin kan uang kosan, buat makan, buat bayar arisan, buat nabung di berjangka, buat nabung reksadana, itu aku anggap sebagai utang aku. Jadi aku harus penuhi nih di pos-pos ini. Jadi nanti setelah semuanya selesai terbayarkan, baru aku bisa kayak alokasiin dana sisanya untuk kayak misalnya beli tas atau beli jajanan kayak gitu. Nah, cara yang terakhir adalah investasi properti. Properti ini bisa tanah, bisa apartemen, bisa rumah, bisa kosan. Ini tuh hal yang terakhir yang aku lakuin ya. Di saat tabungan berjangka, deposito, reksadanaku, dan arisanku ini terkumpul gitu loh dananya untuk dijadikan DP untuk beli properti gitu. Jadi sepengalaman aku dulu, ini aku mau share aja sama teman-teman, siapa tahu teman-teman berpikir untuk beli properti juga. Jadi properti dibeli gak mesti pada saat kita sudah menikah gitu. Pada saat kita masih single pun kalau kita mampu beli, kalau kita ada uang untuk investasi properti, beli aja gitu. Karena nanti kedepannya itu bisa jadi modal kita gitu loh, untuk beli rumah juga atau untuk hal yang lain gitu. Kalau dulu sih memang aku beli properti, dulu aku beli tanah gitu ya, itu tujuannya untuk aku beli rumah gitu. Jadi uangnya biar nggak kepake, jadi aku pakai untuk investasi properti dengan harapan mungkin 2 atau 3 tahun lagi aku jual, ada kenaikan yang ya lumayan lah gitu.
gitu. Jadi dulu nih teman-teman, aku tuh mulai beli tanah itu di tahun 2015. Jadi aku nabung dari tahun 2012 sampai ke 2015 itu dengan tabungan berjangka, deposito, arisan. Akhirnya aku dapat DP untuk beli properti. Ini dulu bapak aku ngasih gambaran sih sama aku kayak, kamu harus beli kak, sayang nih ada tanah nih. Dulu di Medan aku belinya dan diurusin sama bapak aku karena aku nggak bisa bolak-balik Medan, dan aku kenapa nggak beli di Jakarta karena aku nggak punya akses survei gitu loh untuk di Jakarta, dan aku nggak tahu tanah yang tanah yang menguntungkan itu di mana di Jakarta, nggak punya waktu buat itu gitu. Jadi aku suruh bapak aku, oh ya kalau misalnya bapak nemu di Medan yang menurut bapak nilai jualnya oke ke depannya, ya udah dibeli aja gitu. Endingnya bapakku nemu, terus bapakku bilang, oh ya segini gitu, uang mukanya segini ya, uang DP-nya segini. Dan kemarin aku ambil semua tabungan aku selama 3 tahun itu untuk aku bayarkan DP si tanah ini gitu. Tahun 2015 tuh teman-teman, sisanya aku kredit, jadi kayak sistem KPR. Jadi kreditnya selama 3 tahun. Jadi dari 2015 sampai tahun 2018 sebelum aku nikah, akhirnya kreditnya lunas. Dan dulu tuh aku tuh nekat banget gitu kan. Jadi cicilannya itu karena aku nggak mau ngambil waktu yang terlalu panjang gitu kan. Jadi aku dulu set planning gitu kan. Kalau aku nyicil tuh pokoknya maksimal 3 tahun. Terus nanti setelah aku menikah, beban aku untuk nyicil itu udah nggak ada gitu. Aku nyicil untuk yang rumah aja nanti gitu sama suami aku kayak gitu kan. Jadi dengan tenor 3 tahun itu aku harus mencicil itu setengah dari gaji aku pada saat itu tahun 2015. Dan di situ aku kayak sebenarnya takut sih, kayak ya ampun, aku gaji aku setengahnya udah buat bayar hutang. Terus setengahnya lagi aku alokasiin untuk bayar kosan, untuk beli makanan. Bisa nggak ya gitu, kayak aduh bisa nggak ya. Terus bapakku bilang pasti bisa kak, pasti bisa, karena sebenarnya sih di kantorku kan ada dapat THR, ada dapat bonus juga akhir tahun, dan kalau aku rajin kerja, aku ikut event, aku ikut tugas luar kota, aku masih dapat insentif lah kayak gitu kan. Jadi aku pikir oh yaudah ambil aja dah gitu, daripada nanti uangnya nggak jelas kemana gitu kan. Jadi endingnya aku ambil tuh tanahnya. Aku pernah nih ada di saat aku bener-bener nggak ada kerjaan tambahan, jadi aku nggak ada lembur, nggak ada event. Jadi aku terima gaji plek kayak gitu kan, terus aku setengahnya harus bayar cicilan. Aku hidup dari setengahnya itu, dan kebetulan adik aku lagi butuh uang untuk beli buku dong atau dia kuliah. Terus aku kayak aduh dari mana uangnya, ya ampun gitu loh. Tapi karena aku masih ikut arisan juga waktu itu, jadi dari setengah gaji aku masih bisa ikut arisan gitu loh, masih ya sedikit lah gitu kan, 200-300 ribu aku masih bisa ikut gitu. Jadinya aku minta dong sama temen aku yang keluar ya namanya, soalnya buat adik aku dikasih kayak gitu. Jadi kayak ya sebenarnya ada aja sih rezekinya. Selama kita mau berusaha itu kita tuh nggak akan kekurangan gitu. Jadi selama 3 tahun itu ya memang sih setiap tahun kan ada kenaikan gaji gitu kan. Tapi itu ada setahun di masa aku tuh kayak bener-bener berat banget dengan hidup dari setengah gaji aku gitu loh. Sementara aku waktu itu juga harus bantu adik aku kuliah kan. Tapi ya kayak gitulah, kebaikan Tuhan kan, semuanya bisa dilalui. Dan di saat itu aku juga kan udah mulai menjalani pola hidup minimalis kayak gitu kan. Jadi aku udah tahu apa kebutuhanku. Dan kalau misalnya untuk traveling, mungkin teman-teman lihat kan, kok bisa sih dengan setengah gaji akhirnya bisa traveling ya. Aku bilang tadi, aku punya THR, aku punya bonus tahunan, aku kadang kalau lembur dapat fee juga, ya uang-uang dari situ yang aku kelola untuk bisa traveling. Karena sebenarnya aku lebih suka itu traveling ya. Traveling itu kan ngajarin banyak hal untuk perkembangan diriku sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya kan traveling itu nggak harus mahal, cara-caranya tuh banyak banget. Ya, jadi dulu aku tuh gabung di Backpacker Indonesia untuk bisa jalan-jalan dan traveling gitu. Jadi tahun 2019 kemarin aku jual tuh tanah yang dari tahun 2015 aku beli gitu untuk nambahi beli rumah ini. Nah, segitu aja video aku hari ini. Semoga teman-teman dapat pelajaran yang baru dari sharing hari ini. Yang mau segera membuka tabungan berjangka sistem auto debit, silahkan, jangan ragu, jangan takut, aman. Kalau aku bilang tabungan selama kita nabungnya di bank ya, itu aman gitu. Semangat untuk mulai menabung dan set target teman-teman ke depan pengen punya apa, atau untuk biaya nikah, untuk biaya beli rumah, atau yang lain-lainnya, biaya pendidikan gitu kan. Itu semua harus sudah kita siapkan sejak dini gitu. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe video aku. God bless you all, bye-bye.